الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم معاشر المسلمين hadirin jamaah sidang Jumat Masjid Al-Hikam Panoraba Wali Residen yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah masih memberikan nikmat-Nya serta karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa menuntaskan ibadah di bulan suci Ramadan, dan kita masuk di Jumat yang ketiga di bulan Syawal ini. Mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda, serta kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran di dalam kehidupan sehari-hari. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, serta para keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang setia kepada beliau hingga akhir zaman. Dari mimbar ini khatib berpesan pada diri khatib sendiri dan juga jamaah sekalian, marilah kita sama-sama tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha dan berupaya melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tentunya adalah pendidikan Rabbani yang telah membentuk kita untuk memiliki kesadaran diri dan karakter yang mulia. Ramadan membentuk diri kita untuk memiliki kesadaran diri, sadar bahwa kita adalah makhluk yang masih banyak kekurangan-kekurangan, sehingga terus memperbaiki diri. Makhluk atau hamba Allah yang senantiasa memiliki kesalahan-kesalahan dan dosa. Karena itu kita selalu senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sadar diri kita bahwa kita hidup di dunia yang fana ini dan kita akan nanti masuk atau menuju kehidupan akhirat yang kekal abadi. Karena itu kita persiapkan bekal yang sebaik-baiknya untuk kehidupan akhirat yang abadi. Lalu Ramadan juga membentuk diri kita memiliki karakter yang mulia, yaitu pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu pendidikan Ramadan adalah pendidikan yang holistik, pendidikan yang menyeluruh, tidak hanya aspek spiritualitasnya saja. Aspek spiritualitas adalah diantaranya melalui ibadah puasa yang kita lakukan, lalu tilawah Al-Quran, dan juga qiyamul lail atau salat tarawih yang kita lakukan pada setiap malam di bulan suci Ramadan, sehingga mendidik diri kita agar memiliki aspek spiritualitas yang tinggi. Ramadan juga memiliki aspek sosial,
yaitu kita dididik melalui ibadah infak, sedekah, dan ditutup dengan zakat fitrah. Juga Ramadan memberikan pendidikan yang holistik pada kita, yaitu dari aspek intelektualitas kita, di mana di bulan Ramadan kita disuguhi kajian-kajian keilmuan, aspek-aspek yang tentunya akan menambah wawasan kita dan akan menambah keilmuan kita. Juga Ramadan memiliki aspek akhlak, mendidik kita memiliki kesabaran, menahan amarah, dan juga senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Dan masih banyak lagi aspek-aspek yang dimiliki oleh pendidikan Ramadan, yaitu pendidikan yang holistik. Pendidikan Ramadan juga adalah pendidikan yang integratif, menggabungkan setiap aspek dan metode, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Ramadan memiliki pendidikan yang bersifat komprehensif, menyeluruh dan juga mendalam, karena dengan Ramadan kita benar-benar memiliki kesadaran yang penuh, kesadaran untuk senantiasa bersabar, kesadaran untuk senantiasa menahan amarah kita, dan kesadaran untuk senantiasa memaafkan kesalahan orang lain. Dan tujuan yang utama dari pendidikan Ramadan adalah tentunya membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu untuk mengaktualisasikan ketakwaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Aktualisasi yang bagaimana yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Maka tentunya adalah yang pertama, kita senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita perkuat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketawakalan kita, kesabaran kita, dan berserah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu aktualisasi takwa yang lainnya adalah kita senantiasa melaksanakan sholat berjamaah dengan istiqomah, sebagaimana ketika kita rajin di bulan Ramadan kita melaksanakan sholat berjamaah, maka di luar bulan suci Ramadan kita aktualisasikan takwaan kita, yaitu senantiasa istiqomah dalam melaksanakan sholat berjamaah. Lalu juga tidak ketinggalan kita senantiasa juga bergemar berinfak, bersedekah. Ketika di bulan Ramadan kita gemar berinfak dan bersedekah, maka di luar bulan suci Ramadan jangan kita tinggalkan, kita senantiasa juga berinfak dan bersedekah. Juga menahan amarah kita adalah merupakan bentuk dari aktualisasi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mampu menahan amarahnya, maka dialah orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga orang yang mampu menahan amarahnya, maka ia akan mampu memaafkan kesalahan orang lain. Ini juga merupakan bentuk aktualisasi dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang akan berbuat kezaliman atau perbuatan dosa, maka ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk-bentuk dari aktualisasi takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana carakah agar kita bisa mengaktualisasikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama tentunya adalah kita jadikan takwa sebagai modal hidup kita, sebagai bekal hidup kita, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 197, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, dan berberkalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita jadikan takwa ini sebagai spirit perjuangan kita, spirit kita dalam bekerja, spirit kita dalam menjalani hidup ini, sebagaimana yang Allah perintahkan dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam perintahkan, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada. Kemudian kita jadikan takwa sebagai peta jalan hidup kita, peta jalan hidup kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kamu
kepadaku, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sangat beruntung orang-orang yang bisa mengaktualisasikan takwanya dalam kehidupan sehari-hari. Ia akan memperoleh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina, Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama, yaitu orang-orang yang senantiasa bertakwa. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina muhsinun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa dan bersama orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Orang yang bertakwa akan senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Allah akan mudahkan dalam kehidupannya. Allah akan berikan rezeki yang tidak disangka-sangka, dan Allah akan masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita pribadi orang-orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadikan kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu mengaktualisasikan takwaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh as-sadiqul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar mattasalat aynun binadhar wa udhunun bi khabar min yaumina hadha ila yaumil mahsyar. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu amma nahakum wa jazar wa'lamu anna Allah tabaraka wa ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsihi. فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين وعلي كلماتك إلى يوم الدين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ويهدكم على ذكر الله أكبر. الصلاة